X28 tinggalkan istriku. Sedari tadi tatapan Alana menatap dengan intens wajah kekasihnya, terutama pada bagian sudut bibirnya, yang nampak sedikit terluka. Kenapa bibirmu, Louis? Apakah kau baru saja berkelahi dengan seseorang? Oh ini hanya luka kecil. Yang jelas, aku bukan berkelahi dengan seseorang. Jadi kau, tidak perlu khawatir. Kau sedang tidak berbohong, padaku kan, Louis? Buat apa, aku berbohong padamu Alana? Dengan berusaha, meyakinkan kekasihnya. Baiklah, kali ini aku percaya padamu. Dan kami akan pergi makan, apakah kau mau ikut? Ide yang bagus, karena aku juga, memang sangat lapar. Dan ayo kita pergi, aku akan mengajak kalian berdua makan di restoran, yang menyajikan masakan Indonesia. Benarkah, Tuan Louis? Kau membuatku jadi bersemangat, timpal Rose, dengan raut wajah sumringah. Tentu saja, dan masakan di situ sangat enak. Asteris 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 asteris. Sebuah mobil mewah berwarna hitam, memasuki halaman restoran, yang terletak di tengah kota London. Louis, Alana, dan Rose berjalan beriringan memasuki restoran itu. Suasana nampak tak begitu ramai dalam restoran itu. Saat tiba di dalam, tatapan Alana langsung tertuju pada sebuah meja, dengan nomor 11 di atasnya, yang terletak di sudut ruangan. Kita duduk di meja nomor 11 saja, ucap Alana, pada kekasih, dan juga sahabatnya. Baiklah, ayo, jawab Louis, dengan merangkul pinggang Alana, menghampiri meja itu. Laura tengah menikmati makan siangnya seorang diri, di restoran yang sama juga. Saat tak sengaja melemparkan pandangannya ke arah lain, wanita itu begitu terkejut ketika melihat kebersamaan Alana dan Louis, dan mereka terlihat bektiu mesra. Apakah aku tidak salah lihat? Jadi Alana sedang dekat dengan Louis, sahabat baik dari Dev sendiri. Dan mungkinkah mereka tengah menjalin hubungan spesial? Dengan senyuman sinis di wajahnya. Dia ternyata benar-benar licik dan hanya mengincar lelaki kaya. Setelah tak sanggup meluluhkan hati Dev, sekarang dia berusaha mendekati Louis lagi. Mengambil ponsel dalam tasnya, dan dia mulai memotret kebersamaan Alana dan Louis yang tengah tertawa lepas, dan mengirimkan gambar-gambar itu pada kekasihnya. Senyuman mengembang di wajah CEO itu, saat melihat kalau Dev telah melihat gambar-gambar yang dia kirim. Beberapa detik kemudian, terdengar teleponnya masuk Dev, dan pria itu melakukan video call. Senyuman mengembang di wajah Laura, saat dia berhasil membuat suasana semakin memanas, antara Alana dan Dev. Halo sayang, kau lihat itu. Bahkan aku tidak menyangka, kalau Alana tengah menjalin hubungan dengan sahabatmu sendiri. Dengan membalikkan kamera ponselnya, agar Dev melihat kegiatan Alana, dan juga Louis. Kau lihat Dev, mereka sangat mesra. Kau selalu mengatakan padaku, kalau dia adalah istrimu. Tapi apa yang kau lihat sekarang, bagaimana kelakuan wanita itu? Jadi buat apa, kau mempertahankan dia lagi Dev, dan kau bisa mengatakan pada papamu, kalau dia sudah mengkhianati pernikahan kalian, ucap Laura, dengan senyum penuh kemenangan. Maaf Laura, aku harus segera menyelesaikan pekerjaanku, ucap Dev dengan memutuskan, sambungan teleponnya begitu saja. Laura terlihat begitu kesal, saat Dev nampak mengacuhkannya, dan itu membuatnya semakin membenci Alana. Ini semua gara-gara wanita itu. Gara-gara dia, sekarang Dev mengacuhkanku. Padahal apa istimewanya, dia? Aku harus menemuinya, seru Laura, dengan menyambangi Alana. Halo Alana, Louis, Rose, dan Alana begitu kaget saat melihat keberadaan Laura, di restoran tempat mereka menghabiskan makan siang. Laura, kau, gumam, Alana. Halo Louis, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Dengan senyuman, menatap lelaki tampan itu. Halo Laura, bukankah kita pernah bertemu saat pesta pernikahan Dev dan Alana? Dan kabarku, sangat baik, dan aku tidak menyangka, hari ini aku akan menyapa teman kuliahku di sini. Laura hanya tertawa kecil saat mendengar apa yang dikatakan Louis padanya. Aku juga senang bisa menyapa teman kuliahku. Dan aku sebagai teman, mau menanyakan apakah kau menjalin hubungan dengan wanita ini. Karena setelah gagal meluluhkan hati sahabatmu, sekarang dia berusaha untuk mendekati dirimu. Dan aku hanya memperingatimu saja. Dengan senyuman mencemooh, menatap Alana. Raut wajah Alana seketika memerah saat mendengar tuduhan Laura padanya. Kau, dengan ini bangun dari duduknya, tapi seketika Louis mencekal tangannya, Sereya menggeleng pelan. Louis membingkai senyuman kecil saat mendengar apa yang dikatakan Laura tentang kekasihnya Alana. Aku sudah sangat mengenal Alana, jauh sebelum dia menikah dengan Dev. Dan dia bukan wanita, seperti yang kau tuduhkan Laura. Jadi kau, tidak perlu mengkhawatirkanku. Raut wajah Laura terlihat begitu kesal saat mendengar apa yang dikatakan Louis padanya. Sebab laki-laki itu, sama sekali tidak terpengaruh dengan apa yang dia katakan tentang Alana. Kau sangat polos Louis, setidaknya aku sebagai temanmu hanya memperingatkanmu saja. Dan semoga saja, kau tidak tertipu dengan wajah polosnya. Terima kasih atas peringatanmu, sekali lagi terima kasih. Jawab Louis, dengan tetap tersenyum. Baiklah kalau begitu aku pergi dulu, dan kau Alana. Kau sangat menjijikkan, ucapnya mencemooh, dan berlalu begitu saja. Alana tak sanggup membendung amarahnya lagi saat mendengar apa yang dikatakan Laura tentangnya. Dan saat dia akan bangun, sekali lagi Louis mencekal tangan kekasihnya. Tapi Louis, dia sudah sangat keterlaluan. Tidak Alana, ini tempat umum.
Apalagi kau seorang wanita, tidak baik kau bertengkar di tempat seperti ini. Tapi Louis, dia sudah mengataiku yang tidak-tidak. Louis tersenyum kecil saat melihat ekspresi kekasihnya itu. Kau tenanglah, karena aku sama sekali tidak terpengaruh dengan apa yang dia katakan tentangmu. Rose tersenyum saat melihat itu semua, dan dia begitu mengagumi kepribadian pengusaha itu. Tuan Louis, Anda memang pria yang sempurna. Tidak hanya tampan, tapi Anda juga sangat bijaksana dalam menyikapi sesuatu. Asteris 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 asteris. Houston Group. Raut wajah Dave terlihat begitu memerah. Lelaki itu tak sanggup membendung amarahnya. Hari ini setidaknya dia sudah bernapas lega saat mendapati keberadaan Louis di rapat pagi tadi. Tapi apa yang dipikirkannya ternyata salah. Sebab keduanya bertemu setelah rapat itu, bahkan menghabiskan makan siang bersama. Apalagi saat melihat tawa bahagia Alana tadi, membuat hati Dave semakin tertusuk. Saat bersama denganku, kau tidak pernah tertawa sebahagia itu Alana, dan tidak bisakah kau mengakhiri ini semua dengan sahabatku, dan kembali padaku. Maafkan aku Alana, maafkan aku, gumamnya, dengan air mata yang sudah mengalir. Menjambak rambutnya frustasi, dan kemarahan semakin menyelimuti diri. Mengingat semua yang terjadi hari ini, membuat Dave tak sanggup lagi mengontrol emosi dalam dirinya. Meluapkan semua emosi yang dia bendung, dengan menjatuhkan semua barang-barang di atas meja kerjanya, hingga ada beberapa yang ikut hancur. Terlihat begitu frustasi, itulah penampakan dari Dave saat ini. Pengusaha tampan itu, seolah tidak bisa menerima kenyataan kalau istrinya tengah menjalin cinta dengan sahabatnya sendiri. Alana selalu menangis karena dirinya, dan meminta agar dia memutuskan hubungan dengan Laura, dan mereka kembali ke Amerika, tapi dia selalu mengacuhkannya, dengan mengatakan kalau dia sangat mencintai Laura. Tapi sekarang, semuanya berbalik. Alana sudah tidak peduli padanya, maupun dengan hubungan cintanya dan Laura. Terdengar suara gaduh di dalam ruang kerja tuan mudanya, membuat Daven segera menghampiri, dengan raut wajah yang terlihat begitu khawatir. Membuka pintu, dan betapa terkejutnya dia, saat mendapati ruang kerja bosnya, dalam keadaan kacau. Segera menghampiri, dengan raut wajah yang terlihat resah. Tuan, ada apa? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Senyuman membingkai di wajahnya, dengan mata berkaca-kaca, dia menatap sekretarisnya. Aku terlihat sangat menyedihkan bukan? Dengan tawa sesaat, dan kembali melanjutkan ucapannya. Ya, sangat menyedihkan. Aku menangis memikirkan dia, dan berharap dia dapat kembali padaku. Menghembuskan napas berat, saat mendengarkan keluh kesah, tuan mudanya itu. Maafkan saya tuan, tapi untuk hal ini saya tidak dapat membantu Anda. Apalagi, semua ini terjadi karena Anda sendiri yang mengawalinya. Dave membingkai senyuman kecil di wajahnya, dan kembali menduduki kursi kebesarannya, dengan penampilan yang terlihat acak-acakan. Tatapan matanya menerawang, melempar jauh ke depan, yang mewakili kekosongan hatinya saat ini. Mereka sangat saling mencintai Daven, bahkan Louis pun dengan tegasnya menolak saat aku memintanya meninggalkan Alana. Saat mendengar apa yang dikatakan tuan mudanya, membuat Daven hanya bisa menghela napas berat. Dan dia begitu iba dengan keadaan tuannya saat ini. Tapi apa mau dikata, semuanya sudah terjadi. Terus apa yang akan Anda lakukan sekarang, Tuan? Dengan sekilas menatap tuan mudanya, dan memungut serpihan-serpihan yang berserakan di lantai. Yang kulakukan saat ini, hanya bisa menunggu agar Alana kembali padaku. Dan aku akan menemui Louis lagi, dan memintanya agar dia meninggalkan Alana. Aku sangat iba dengan Anda Tuan, tapi ini semua karena kesalahan Anda sendiri, yang sudah melukai Nona Alana. Hingga membuat, semuanya jadi begini. Batin Daven. Tuan, apakah Anda ingin saya membawakan sesuatu? Tanya Daven, setelah selesai merapikan barang-barang yang berceceran di lantai. Tidak perlu Daven, keluarlah, aku ingin sendiri. Jawab Dev, tanpa menoleh menatap sekretarisnya. Terdengar suara ponsel pada milik Dev, yang terletak di atas meja. Daven hanya bisa menghela napas berat, saat tuan mudanya nampak mengacukan telepone pada ponselnya. Menghampiri ponsel itu, dan melihat nama Laura di sana. Tuan, Nona Laura menelpone. Tidak menjawab apa yang dikatakan sekretarisnya, justru yang diucapkan tidak sesuai dengan yang Daven sampaikan. Keluarlah, aku ingin sendiri. Baiklah, kalau ada apa-apa, panggil saya. Daven melangkah keluar dari ruang kerja tuan mudanya, dengan menutup pintu secara perlahan. Apakah dia sudah menyadari, atau belum kalau dia begitu mencintai Nona Alana? Bahkan telepone dari kekasihnya saja, dia hiraukan. Gumam Daven, dengan melangkah menuju ruang kerjanya. Detik terus melangkah, hingga malam pun telah menyambut kota London. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Daven segera merapikan berkas-berkas penting yang berada di atas meja. Dan memutuskan, untuk menghampiri tuan mudanya. Mengetuk pintu terlebih dahulu, dan tanpa menunggu titah dari dalam. Daven segera membukanya, dan mendapati bosnya, tengah menatap keindahan kota London, dari dinding transparan perusahaannya. Tuan apakah Anda tidak pulang? Sekarang sudah jam 7 malam. Pulanglah Daven, malam ini, aku tidak akan pulang ke rumah. Apakah Anda akan menginap di apartemen, Nona Laura? Tidak, aku ingin menenangkan diriku, dan kau pulanglah. Baik tuan, kalau begitu saya permisi dulu. Dan jaga diri Anda. Pamit Daven, dengan berlalu dari ruang kerja. Tatapan matanya menatap keindahan malam, dari gedung pencakar langit miliknya.
Tatapannya terlihat sendu, dan tersirat kesedihan yang mendalam di wajah tampan itu. Hingga berjalannya waktu, membuatnya tidak menyadarinya. Tatapan matanya menatap jam tangan yang melingkar pada pergelangan tangannya, dan melihat jarum pendek pada angka 9. Menyambar jasnya yang menggelantung di kursi, dan berlalu dari ruangan kerja itu. Asteris 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 asteris. Saat tiba di halaman parkir, dari jauh Dev segera menyalakan mesin mobilnya, lewat kunci mobil. Membuka pintu, dan dengan kecepatan tinggi, dia melajukan kendaraan beroda 4 itu. Mobil melaju di tengah keramaian lalu lintas di malam hari, tanpa memperdulikan keselamatannya, Dev melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Setelah menempuh perjalanan selama belasan menit, tibalah dia di sebuah gedung yang menjulang tinggi. Aku harus memintanya, meninggalkan Alana, ucapnya, dengan melangkah masuk ke dalam gedung itu. Menikmati kesendiriannya dengan menonton televisi, dan sesekali lelaki berambut coklat itu, meneguk segelas kopi susu untuk menghangatkan dirinya, di tengah dinginnya udara malam. Terdengar suara bel pintu berbunyi, hingga membuat Louis dilanda rasa penasaran, siapakah yang bertandang ke rumahnya. Mungkinkah itu Alana? Sebuah kalimat untuk menghibur diri sendiri, dengan senyuman di wajahnya melangkah menghampiri pintu. Pintu terbuka, dan betapa terkejutnya Louis saat melihat keberadaan sahabatnya. Masuklah. Dev melangkah ke dalam apartemen, dan tatapan matanya mengedar ke segala arah saat sudah berada di dalam. Louis hanya tersenyum saat melihat itu semua. Dan dia tahu, kalau Dev mengira Alana sedang berada di apartemennya. Kau tidak perlu khawatir, dia tidak berada di sini. Dan katakan, ada apa kau datang kemari? Aku tidak ingin berlama-lama di sini, dan aku langsung saja ke tujuanku. Tinggalkan Alana, karena dia adalah istriku. Titahnya, dengan nada tegas. Apakah kau sadar, dengan apa yang kau katakan padaku, Dev? Saat ini kau menjalin hubungan dengan Laura. Bahkan demi wanita itu, kau sampai mendirikan cabang perusahaan agar bisa terus bersamanya. Dan kau memakai pernikahanmu dengan Alana, untuk menutup perselingkuhanmu dengan wanita itu dari ayahmu. Sudah cukup, kau menyakiti Alana, Dev. Kau sudah sangat terlalu menyakiti perasaannya. Aku minta jangan egois. Kau sangat mencintai Laura, jadi biarkan Alana bahagia bersamaku. Karena aku sangat mencintainya. Ucap Louis, yang sudah mulai tersulut emosi. Aku minta sekali lagi padamu Louis, tinggalkan Alana. Dengan sedikit berteriak. Tertawa kecil, saat mendengar ultimatum sahabatnya. Kenapa? Bukankah kau tidak mencintainya? Dengan tawa kecilnya, dan menjeda kalimatnya sejenak. Tapi aku rasa tidak, dan aku baru bisa melihatnya sekarang. Dan aku mencabut, apa yang kutakan tadi. Kenyataannya, kau terlalu mencintai Alana. Dan sayangnya, kau tidak pernah menyadari akan hal itu. Kau telah dibutakan oleh cinta di masa lalumu, tanpa menelusuri sesungguhnya pada siapa hatimu itu, sebenarnya. Tapi semuanya sudah terlambat, dia sudah begitu terluka. Bahkan sangat terluka, dengan apa yang kau lakukan selama ini. Dev hanya diam, dengan tatapan mata sudah berkaca-kaca. Dan ini kedua kalinya, ada yang mengatakan kalau wanita yang sesungguhnya dia cintai, adalah Alana. Tanpa mengucapkan kata pamit, Dev segera berlalu dari apartemen sahabatnya itu. Sebuah mobil mewah memasuki kediaman, Dev Houndstone. Suasana nampak begitu lenggang dari kediaman mewah itu, Daven melangkah dengan pelan, dan raut wajahnya terlihat tidak begitu bersemangat. Mengingat apa yang terjadi pada tuan mudanya hari ini, membuat dirinya ikut merasakan kesedihan. Saat tiba di dalam dia menjumpai Alana, dan Alma tengah berbincang-bincang sambil tertawa, dan mereka terlihat begitu bahagia. Daven hanya membingkai senyuman, yang mewakili hatinya yang tengah gundah, dan tanpa niat untuk menyapa kedua penghuni rumah itu, dia langsung berlalu begitu saja. Saat tak sengaja melemparkan pandangannya ke arah lain, tak sengaja tatapan Alana mendapati sosok Daven. Ada rasa sedikit kaget, dan juga aneh dirasakan wanita berambut panjang itu, karena tidak biasanya Daven tidak menyapa mereka saat pulang kantor. Daven, kau sudah pulang? Tanya Alana, tapi tidak dihiraukan oleh laki-laki itu, dan dia tetap melanjutkan langkah kakinya. Kenapa dia? Kenapa dia begitu aneh? Tanya Alana, dengan raut wajah bingungnya. Entahlah Nona, mungkin dia sedang ada masalah percintaannya. Jawab Alma, yang mencoba untuk menebak. Waktu semakin menjemput malam. Daven memandang keindahan malam hari, seraya memandang taburan bintang-bintang di langit. Alana melangkahkan kaki menuju lantai bawah rumahnya, saat merasakan haus. Dan ketika akan berlalu ke arah dapur untuk mengambil air putih, tak sengaja dia mendapati sosok Daven, sekretaris suaminya. Kenapa dia hari ini begitu aneh? Apakah dia sedang ada masalah? Dan di mana Dev? Dengan menjeda, kalimatnya sejenak, saat baru tersadar apa yang diucapkannya. Ah, kenapa aku jadi menanyakan dia, bukankah itu bukan urusanku? Pasti saja, sekarang dia sedang bersenang-senang dengan kekasihnya itu. Dan memutuskan, untuk menghampiri sekretaris itu. Daven, panggilnya, yang mengejutkan lamunan Daven. Nona, Anda belum tidur. Aku merasakan sangat haus, jadi aku turun ke bawah untuk mengambil minuman. Dan tak sengaja aku melihatmu di sini, jadi aku menghampirimu. Mendengar jawaban nona mudanya, Daven hanya tersenyum, dan kembali mendongakkan kepalanya, menatap bintang-bintang di langit. Mereka larut dalam suasana hening sesaat, dan Daven memberanikan diri untuk bertanya. Nona, panggilnya, tiba-tiba. Ada apa, Daven? Apakah Anda tidak menyadari, kalau Tuan Dev telah jatuh cinta pada Anda?
Tatapan mata yang sedari tadi melempar jauh ke depan, seketika menatap Daven dengan tatapan intens. Apa maksudmu, Daven? Tuan Dev, begitu terluka saat mengetahui Anda tengah menjalin hubungan dengan sahabat baiknya. Dan hari ini dia terlihat begitu frustasi, bahkan sampai tidak mau pulang ke rumah, hanya karena ingin menenangkan dirinya. Aku sangat yakin Tuan Dev begitu mencintai Anda. Walaupun dia tidak mengungkapkannya, tapi aku bisa melihat itu semua, dari raut wajahnya yang begitu terluka. Jadi hal itukah, yang membuatmu jadi murung seperti ini Daven? Saya hanya merasa iba dengan Tuan, dan rumah tangga kalian Nona, apalagi Nona, dan Tuan sudah memiliki anak. Asal kau tahu Daven, aku jauh lebih terluka. Aku lebih terluka Daven, aku juga tidak mau keadaan rumah tanggaku seperti ini. Aku juga ingin kedua anakku terlahir dari keluarga yang sempurna, sama seperti yang lain. Tapi apakah dia pernah memikirkan itu semau? Tidak pernah kan? Bahkan berulang kali aku memohon padanya untuk mengakhiri hubungannya dengan Laura, tapi dia selalu saja menolaknya. Semuanya sudah terlambat Daven, aku sudah terlanjur sakit hati. Aku juga tidak mau menangis lagi, jadi aku minta kau katakan pada tuanmu, cepat ceraikan aku. Ucap Alana menangis, dan berlalu begitu saja. Tapi, Nona, maaf Daven, aku harus segera masuk. Udara di luar, sangat dingin. Jawabnya, dengan kembali melanjutkan langkahnya. Asteris 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 asteris. Dev melajukan kendaraan roda empatnya, di tengah keheningan malam. Lelaki itu seperti kehilangan arah, dan tidak tahu harus pulang kemana. Saat melewati sebuah pantai, Dev memutuskan untuk menepikan mobilnya, dan turun di tempat itu. Melangkahkan kaki dengan langkah pelan, memasuki area pantai yang terlihat sepi. Hanya suara ombak, dan angin malam yang membuat sedikit keributan di pantai itu. Tatapan matanya menatap jauh ke depan, menatap besarnya gelombang di malam hari, dengan udara dingin yang begitu menusuk. Air mata kembali membasahi pipinya, saat mengingat kembali badai dalam rumah tangganya. Apakah semuanya sudah terlambat Alana? Apakah tidak bisa semuanya kembali seperti dulu? Maafkan aku Alana, maafkan aku. Dan maafkan aku, yang baru menyadari perasaanku sekarang, kalau aku mencintaimu, Alana. Aku mencintaimu, ucapnya, dengan linangan air mata. Menangis, dan terus menangis. Itulah yang terlihat dari seorang Dev Houndstone saat ini. Setelah merasakan puas menumpahkan semua kesedihannya, Dev memutuskan untuk pergi ke klub malam. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi di tengah waktu, yang semakin menjemput malam. Dan tidak butuh waktu lama, pria bertubuh tegap itu, sudah tiba di sebuah klub malam, yang terletak di tengah kota London. Melangkah ke dalam tempat hiburan tersebut, setelah memarkirkan kendaraan roda empatnya, di area parkir. Suara musik terdengar begitu menggema, di dalamnya. Saling berciuman, meneguk alkohol, dan berdisko itulah penampakan dari tempat hiburan itu. Senyuman mengembang di wajah pengusaha tampan itu, dan dengan langsung dia menghampiri seorang bartender, yang tengah meracik minuman. Malam Tuan, malam. Berikan aku sebotol minuman, ucap Dev, dengan menduduki sebuah kursi, seraya mengedarkan matanya menatap lautan manusia yang tengah menikmati dunia malam. Baik Tuan, jawabnya, dengan mengambil sebotol minuman beralkohol, yang berjejer rapi di belakangnya. Ini Tuan, ini minuman terbaru, yang baru saja masuk ke klub kami. Dan ketika bartender itu akan menuangkan ke gelas, dengan cepat Dev langsung mencekalnya. Tidak perlu, aku akan meminumnya langsung. Ucapnya, dengan langsung meneguk minuman itu dari tempatnya. Dev terus meneguk minuman beralkohol, dan air mata kembali menetes di kedua pipinya, saat teringat kembali akan rumah tangganya dengan Alana, yang tengah berada di ujung tanduk. Aku mencintaimu Alana, aku mencintaimu. Aku mohon, kembalilah padaku Alana, racaunya, dengan terus meneguk minuman itu. Terus meminum minuman yang memabukkan itu, hingga sudah berapa botol dia menghabiskannya. Aku minta, 1 botol lagi. Tapi Tuan, Anda sudah terlalu banyak minum, jawab bartender itu, saat melihat keadaan Dev yang terlihat mabuk berat. Aku bilang berikan 1 lagi padaku. Atau kau ingin, aku mengacaukan tempat ini. Ucapnya, dengan nada penuh penekanan, dan sorot mata tajam. Baiklah, Tuan, jawabnya pasrah. Dev terus meneguk minuman beralkohol itu, tanpa memikirkan keadaannya, yang terlihat begitu kacau. Alana, aku mencintaimu istriku. Maafkan aku akan meninggalkan semuanya, dan ayo kita kembali ke Amerika. Memulai semuanya kembali dari awal. Dan membesarkan kedua anak kita bersama. Racaunya dengan air mata menetes, dan terus meminum minuman itu.